Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neka Bagis dengan NPM 402104 dan rekan saya Anang Kusuma Jati NPM 40211034. Di sini kami dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau, Cemerlang. Di sini kami akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Maria Lufiana, Magister Pendidikan. Oke, di sini kami ingin bernostalgia gimana sih pengalaman kami pas SMP, pas SMA itu tentang matematika. Apakah ada kendala, apakah ada penghambat ya, faktor penghambat dan faktor pendukung. Kenapa sih kami ini masuk matematika? Kenapa sih? Gimana sih memperbaiki pendidik matematika itu biar masalah-masalah yang pernah kami alami itu tidak ada lagi. Oke, di sini saya narasumber dan saya sebagai host. Langsung saja ya kita bertanya-tanya, bercakap-cakap ya dengan santai aja ya. Jangan terlalu kayak ini ini calon guru matematika kayak marah ya. Oke, Kak Reka, apa kabar dengan Kak Reka? Oh, alhamdulillah saya baik. Ya, awal boleh kita di sini mau bercerita tentang bagaimana sih awal mula Kak Reka ini kok menyukai matematika. Emang dari SMP, SMA itu ya, dari SD itu apakah Kak Reka ini benci ya dengan matematika? Ya, gitu. awal mulanya tuh benci, terus lama-lama seneng. Iya. Ya, saya itu dari SD. Kalau SD masih dikatakan Terlalu sederhana. Bukan? Ya, maksudnya bukan terlalu sederhana. Maksudnya masih sederhana kan? Yang untuk kita mempelajari matematika di bangku SD itu masih kayak sederhana, masih bisa kan. Terus ketika saya di SMP itu, kalau diceritakan ini gimana ya? Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya? Iya, soalnya permasalahan ini semoga aja sekarang tidak ada lagi ya. Tidak ada yang lagi yang merasakan seperti saya. Dulu ketika saya di SMP, salah satu SMP, saya bertemu dengan ibu. Saya masih ingat dengan wajahnya, saya masih ingat dengan namanya. Saya sekarang tahu juga rumahnya sekarang di mana. Jadi di situ kami belajar matematika ya, kalau tentang persamaan, tentang itu kan. Tapi di meja SMP itu saya tidak menemukan basicnya guru matematika. Di situ gurunya hanya datang, selamat siang anak-anak. Malah sekretarisnya, sekretarisnya maju, dia ngasih spidol, tolong catat ini sampai jam pelajaran itu habis. Dan itu dilakukan sampai saya lulus SMP. Karena guru matematika kami hanya satu. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 3 SMP itu saya bertemu terus. Jadi emang pas pelajaran yang di SMP itu saya tidak tahu itu gimana, itu seperti apa. Sampai kalau ada pelajaran matematika tuh ada rasa saya itu nggak mau masuk. Soalnya ingin menghindar. Iya, soalnya saya membosankan ya. Gini, kita dikasih tahu 2 kali 2 itu 4 kan? Sedangkan 4 kali 1 juga 4. Jika kita tidak menjelaskan apa sih perkalian itu, apa pengertian dari perkalian, gimana menerapkan perkalian itu, tanpa kita lakukan seperti itu, maka seorang murid itu tidak akan tahu. Yaitu saya juga pernah ya, ini pelajaran juga. Kalau saya itu saya itu pas SMP itu tidak terlalu belajar. Ketika saya awal kuliah itu saya masih ingat saya belajar tentang persamaan. Dan di situ saya menanyakan sama teman saya nih, ini gimana ya? Terus teman saya bertanya, emang kamu nggak belajar? Nggak mungkin dong saya kasih tahu. Enggak, saya nggak belajar soalnya guru ini kayak gini. Nggak mungkin dong saya ngasih tahu. Saya cuma bilang, oh kayaknya sudah, tapi saya lupa. Tapi
tidak, saya belajar hanya dicatat di buku. Ya di zaman itu saya belum menggunakan Android. Oh iya. Ya saya di zaman itu saya belum menggunakan Android dan hanya beberapa orang yang punya Android. Ya saya juga kan di desa. Kalau di desa kan Sinyalnya susah ya. Iya, sinyalnya juga susah. Terus juga kan ekonominya juga susah. Handphone Android itu kan sampai 3 jutaan kan, 2 jutaan. Jadi nggak mungkin kan anak SMP udah punya Android. Jadi susah saya untuk kalau sekarang Android kan udah masuk tuh di tempat saya dan sinyalnya udah bagus. Kalau emang gurunya mau nyatat kan bisa kita cari kan di YouTube, di Google. Ini saya belum, pada zaman itu saya belum mengenal Android, saya belum mengenal internet. Saya sudah kenal tapi saya belum punya itu. Terus saya ini dikasih catatan kalau nggak salah dulu tuh selama 1 semester buku saya udah 5. 4 itu buku catatan, 1 buku latihan, dan buku latihan ini kosong. Hanya ada beberapa lembar yang ditulis dan 4 buku ini full. Karena emang ketika dia masuk ya catatan. Jadi disitulah saya, ini bermasalah. Ya kalau kita udah kalau kita udah kuliah di pendidikan, kita udah tahu kan, oh ya ini bagian dari permasalahan. Oh ya ini nggak boleh lagi muncul, karena kalau kita seperti itu mencontohkan yang seperti itu, maka ya akan ada anak yang jenuh dengan matematika, akan ada anak yang aduh nggak mau saya belajar matematika, saya nggak tahu itu matematika. Ya, baik Kak Reka. Apakah ada teman yang teman yang ikut mendukung Anda belajar matematika? Maksudnya ada teman yang sama-sama ingin belajar matematika misalkan waktu SMP itu? Kalau pas waktu SMP itu kami ini ada kelompok belajar bukan? Ya. Ada kelompok itu berempat. Memang mereka ini pinter-pinter. Saya, Rizka namanya tuh, Sulis ya, pokoknya berempat kan itu ya. Mereka ini ketiga ini termasuk golongan orang yang pintar ya, orang yang bisa. Jadi mereka ini dia suka juga, maksudnya juga dia ada salah satu dari mereka ini yang punya handphone kan, tapi mereka ini tidak mefokuskan ini untuk kita belajar, enggak. Ya namanya juga anak SMP kan masih suka berleha-leha. Jadi ketika kami kumpul itu 10% kami belajar, 90%-nya kami selfie, makan. Jadi nggak tahu ini yang kami pelajari ini apa. Ya, untuk ketika Anda di SMA, nah ini kan saya dengar mereka ini muncul suka dengan matematika. Awal mulanya itu seperti apa? Oke, kenapa saya suka ya dengan matematika? Dan alhamdulillah ya, saya ini termasuk orang yang punya keinginan. Ada motivasi. Ya, ada motivasi. Di situ alhamdulillah saya bisa melanjutkan SMA, salah satu SMA di desa saya. Jadi saya di SMA itu alhamdulillah saya mendapatkan peringkat ya. Selalu peringkat dari kelas 10, dan 12 itu saya mendapatkan peringkat terus. Dan salah satu pelajaran yang saya kuasai itu ternyata matematika. Dan nilai matematika saya itu bisa dikatakan paling besar di kelas saya itu ya. Karena emang saya menemuin dia itu Pak. Saya masih ingat dengan wajahnya juga, saya masih ingat sekarang pun dia masih ada. Di situ saya diajarkan, dia ini saking kepintarnya, saking keahlinya dengan matematika itu, di luar kepala dia ilmu matematika itu, dia kalau ngajar itu dia tanpa buku. Dia hanya Iya, sudah di luar kepala, karena emang udah basicnya ya, berlawanan dengan guru SMP saya yang dulu. Dia ini emang udah berbasic, saya ini guru matematika, saya ini harus menguasai matematika, saya ada tanggung jawab dengan materi matematika. Jadi dia ini kalau dia datang mengajar tuh dia tanpa buku. Yang saya ingat dia selalu bawa toples sosis yang tutupnya warna oranye. Tempat spidolnya penuh itu, dia
meninggalkan spidol itu dari kelas karena katanya banyak alasan anak-anak itu kan nggak mau nyatat, jadi dia menyiapkan spidol sendiri. Kalau dia masuk, deg-deg ya, dia juga orangnya disiplin, sebelum bel dia udah masuk dia tanpa buku tuh dia ngajarin bawa mistar, tuh dia garisin tuh kan di papan tulis kayak gini, dia jelasin ini rumusnya ini kayak gini ini, dan juga dia nyambung kan ke kita ini, kalau kita sudah nulis dijelaskan ini, jadi kita oh ini ya, oh ini, dan ketika itu selama 3 tahun itu diterapkan dengan saya, jadi saya nilai matematika saya besar, bahkan menakjubkannya Pak ini, saya itu di SD SMP murid yang paling bodoh, bisa dikatakan murid yang paling bodoh, karena saya tidak pernah ada niat yang niat pengen belajar itu nggak ada. Soalnya emang saya belum ketemu dengan guru yang pendidik yang profesional yang bisa yang ada hal-hal yang menarik pada dirinya gitu, yang bisa bikin kan kalau kita masih anak-anak itu kan harus ada hal-hal yang menarik pada diri kita biar kita dilihat, biar kita diperhatikan, dan saya ketika SD dan SMP itu emang belum menemukan. Jadi teman saya itu peringkat 1, 2, 3. Saya pas SMP itu dapat rapot deh. Lah alhamdulillah. Naik kelas deh. Lah alhamdulillah, saya nggak pernah memikirkan peringkat. Namun ketika saya ketika saya SMA, saya belajar. Gurunya ini menyenangkan loh. Kalau nggak belajar tuh, saya tuh nggak belajar ya matematikanya. Paknya kemana ya? Sampai saya ke kantor, Bu, Pak ini masuk nggak Bu? Pak ini, oh ya kalau dia masuk tunggu aja. Jadi saking menariknya ya, metode, cara penjelasannya itu sangat masuk dengan kriteria yang seperti saya ini, yang kayak bisa dikatakan juga sulit untuk memahami matematika. Dan alhamdulillah dari beliau, walaupun sedikit-sedikit saya bisa. Berarti Pak Guru Anda yang di SMA ini yang sangat memotivasi, merubah sebelum Anda. Yang sangat merubah ya pola pikir saya, bisa dikatakan pola pikir saya, di mana saya yang malas-malasan, di mana saya yang berpakaian itu tidak pernah rapi kalau sekolah. SMP itu saya tidak pernah rapi. SMP saya ingat dari rumah itu saya pakai jilbabnya langsung ya, kalau sampai ke sekolah saya ganti jilbabnya segi 4 biar bisa bergaya kan, biar bisa gaya. Dari pas ketika saya SMA, saya tidak memikirkan gaya, saya tidak memikirkan ini. Yang saya pikirkan itu saya belajar dan belajar. Apakah Pak Guru SMA Anda itu adalah sosok yang sangat berjasa bagi Anda dalam dunia pendidikan saat ini? Menurut saya dia bukan hanya bagi saya yang berjasa, dia juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah, dan dulu juga dia pernah menolak jadi kepala sekolah karena dia sedang berkecimpung di dunia politik. Jadi dia ini berjiwa kepemimpinan, berjiwa juga pendidik, jadi yang dia pegang ini banyak. Dan dia juga cara mendidiknya ini, dia dia ini keras dia ini bukan berarti kita tersakiti, enggak. Maksudnya tuh tegas ya? Iya, dia ini tegas. Kalau kalian nggak bisa kerjain ini, saya yang akan keluar. Kalau kalian nggak bisa dengan materi yang saya sampaikan selama 1 minggu ini, saya akan lepas kelas ini. Dan kami di situ nggak mau dong kehilangan Pak ini, nggak mau dong. Berarti teman-teman juga ya? Iya, teman-teman saya juga. Kira dan ada saja. Enggak, kami di dalam kelas itu, walaupun kami itu anak IPS, kalau pas pelajaran dia itu kami bersemangat semua gitu, karena dia emang tegas. Sekalipun kalau kami itu ada yang bikin masalah, ada yang bikin apa, dia bukan ngehukum kayak guru pada umumnya disuruh berdiri, satu kaki itu kan di depan, di ini. Dia enggak. Kalau kami misalnya telat datang ke kelas, kalau dari kantin, kami disuruhnya jalan dari kantin tuh 10 kali, bolak-balik, dan itu malu kan? Saya juga pernah pas pelajaran beliau, kami baru masuk, kami lagi makan kuaci itu batuk kan. Nah, kalau pas kawan lagi batuk tuh kami tertawa kan. Jadi pas kami tertawa itu Pak tuh marah, dan saya kira Pak itu, waduh saya bakal mampus nih, saya dimarah nih sama dia.
Saya disuruh maju ke depan, sampai saya disuruh ketawa sepuas-puasnya. Ketika saya sudah ke depan, saya ketawa nih sepuas-puasnya teman. Terus dia nanya, sudah puas? Nah, terus dia selesai itu saya duduk, terus dia menanyakan, seperti itu juga saya ketika melihat kalian sukses, melihat kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan, saya akan tertawa sampai saya puas. Jadi saya, waduh Pak, ini emang dia tuh pemimpin sekaligus pendidik, pokoknya dia tuh the best. Pokoknya sosoknya lebih dari seorang guru matematika. Iya, pokoknya iya, dia itu lebih dari matematika dan sekarang dia sedang berkecimpung di dunia politik. Semoga saja dia jadi bupati di Mataram. Kan pas waktu di SMA itu pernah kan merasakan adanya pandemi COVID itu. Nah, pas pandemi COVID itu sistem belajar di sekolah Kak Reka itu seperti apa ya? Pas pandemi itu saya udah kelas 12 dan saya udah pengunjungan kan, udah kelas 12 sudah pengunjungan juga kalau nggak salah itu bulan 3. Itu mendekati UN kan? Iya, itu bukan mendekati ujian nasional berstandar komputer. Kalau nggak salah kami baru simulasi 3 hari, terus diliburkan sampai kami nggak ada ujian. Sudah, kami pas bulan 6-nya tuh kami langsung diumumkan kelulusan tanpa ujian. Itulah pas angkatan 2020 tuh kami tidak punya SKHU, kami cuma ada ijazah. Oh ya. Nah, apakah ada pas waktu ada masih SMA itu, apakah ada kesulitan tentang belajar matematika itu? Kalau pas SMA alhamdulillah tidak ada kesulitan. Iya, soalnya kalau dari sekolah saya belajar sama pak gurunya, kalau di rumah saya belajar sama bapak saya. Apakah ada perbedaan selama Anda belajar di SMP dan SMA itu? Ya, sangat jauh berbeda ya, sangat jauh berbeda. Sedangkan guru SMP saya ini cuma mencatat tanpa saya mengetahui ininya apa, dan kami tidak pernah dikasih sesi, bukan dikasih waktu misalnya lagi nulis ada yang ingin ditanyakan, enggak ada, dia nggak pernah bertanya, dia datang duduk, ya dia sibuk dengan, dan kalau nggak salah pas dia ngajar itu dia jualan, dia lagi jualan, kalau nggak salah waktu itu dia jualan es apa ya, es yang dibungkus pakai plastik itu, ada rasa-rasanya. Jadi kalau ada yang beli dia ke kelas kami, dan kami ya merasa terganggu ya kalau kita belajar ada yang seperti itu. Oh iya, untuk tentang masa di SMA Anda tuh, apakah ada sosok atau jasa selain guru Anda matematika tadi, apakah ada sosok atau jasa orang yang sangat membantu dalam hidup Anda itu? Ada, saya punya salah satu teman. Kita rahasiakan lah ya namanya. Ya, enggak apa-apa, namanya itu Mimi Estarina, dia itu perempuan ya, bukan cowok. Dia dari kelas 1 sampai kelas 3. Dia juga yang dia itu manggil saya Ci ya. Ayo Ci tuh bisa. Laju lah, enggak apa-apa, Ci tuh bisa. Enggak apa-apa kalau salah aku bantu. Enggak apa-apa kalau ada yang ngomongin, aku yang ngomongin. Enggak apa-apa kalau ada yang ngucain kamu, biar aku yang ngelawan. Jadi di situ tuh kayak ada dorongan yang bikin saya, aduh ini berani. Kalau saya salah kan ada teman saya yang nolongin. Kalau ada yang ngomongin saya kan ada teman saya. Jadi saya tuh, dan juga kami ini nggak pernah dipisahkan dari kelas 1 sampai kelas 12 sama-sama terus. Jadi setiap hari, setiap belajar, setiap apa, memang saya selalu dengan dia. Jadi dia itu sedikit maksudnya ada juga jasa. Seluruh guru saya di SMA juga berjasa. Dan teman saya itu juga berjasa di saya, dia yang menemani saya, dia yang tahu gimana saya mau belajar itu, gimana saya memulai pendidikan saya juga. Oh iya, Kak Reka, bagaimana cara Kak Reka itu membagi waktu antara belajar, bermain, dan membagi waktu lah, kok bisa memanajemen waktu itu? Pas SMA ya? Iya, pas waktu SMA itu. Iya, pas waktu masih SMA itu, saya juga ada faktor ya yang membuat saya itu semangat. Ini faktor
Faktor. Apakah jam tidur Anda itu harus dikorbankan untuk belajar matematika? Enggak, saya nggak pernah mengorbankan jam tidur, jam istirahat saya untuk belajar. Jadi pagi itu pagi kan kita sekolah kan dari kalau nggak salah sampai jam 2. Saya sekolah itu dari jam 7 sampai jam 2 itu saya sekolah. Pulang dari sekolah itu saya ada waktunya tidur siang. Nah, selesai saya tidur, saya itu tipikal orang yang jarang keluar. Saya mendingan di rumah, saya kebanyakan ngabisin waktu saya itu di rumah. Jadi kalau siangnya kan saya tidur, jadi pas malamnya itu kan kalau kita tidur siang kan malamnya tuh agak sulit kan tidur. Nah, waktu saya nggak mau tidur ini saya luangkan waktu belajar saya. Dan saya juga belajarnya itu saya sama orang tua saya sama bapak saya belajarnya. Saya diajarin, oh ini kayak gini nah, ini kayak gini nah. Jadi kalau saya ada ketika bapak saya kalau ada mau pergi itu kan kalau malam saya Pak kan mau belajar. Oh iya nanti kita belajar. Jadi saya malam itu waktunya belajar. Oh, berarti ada faktor orang tua juga ya? Ya, soalnya emang orang tua saya dia ya kalau seluruh orang tua ya ngedukung kemauan anak itu. Nah, ketika Anda ya selesai sekolah SMA itu dengar-dengar Kak Reka ini libur dulu 1 tahun untuk melanjutkan pendidikan di Universitas PGRI Silampari. Kenapa Kak Reka kok memilih libur dulu? Kenapa nggak lanjut gitu? Ya karena saya ini termasuk orang yang tidak mampu ya, orang tua saya tidak mampunya. Orang tua saya kami hidupnya cuma sederhana. Ya sederhana. Jadi ketika saya tamat SMA ada salah satu teman saya menawarkan kita kuliah, kita ngurus beasiswa. Tapi saya masih mikir, saya nggak mau ngesusahin orang tua saya. Saya hanya ingin ketika saya berumur 18 tahun itu batas orang tua saya ngebiayain hidup saya. Dan ketika saya berumur 18 tahun saya bisa ngebiayain orang tua saya kan. Jadi di situ saya memutuskan saya mau kerja. Saya mau kerja di situ. Saya sempat 1 tahun merantau, saya kerja, saya pisah dari orang tua saya. Dan di situlah saya menabung. Ketika saya sudah menabung, saya pulang ke kampung. Bapak saya kalau tidak salah dia lagi ngerantau juga, dia bekerja juga di Pekanbaru. Saya nelpon bapak saya, Pak saya mau pulang. Kenapa? Kata bapak saya mau kuliah. Bapak saya menanyakan, kamu mau kuliah di mana? Saya menjelaskan, saya kuliah ini gini, saya akan ngurus ini. Dan bapak saya berkata, nah kalau emang kamu ingin berkuliah, kalau emang ada tekadmu, kalau emang kamu sudah kalau emang basicmu ya, kalau emang jiwamu ingin melanjutin kuliah, kita luruskan niat kamu ini katanya. Kamu pulang, kamu urus semuanya, bulan depan bapak pulang. Saya ingat ketika saya sampai ke dusun, saya ngomong sama mak saya. Di situ saya lucu sama mak saya, karena saya dikasih 2 pilihan. Yang pertama itu saya disuruh nikah. Yang kedua itu kalau emang mau kuliah saya tidak boleh nikah. Kalau emang mau nikah, nikahlah sekarang sebelum kuliah. Dan saya memilih saya akan kuliah sampai saya selesai baru saya nikah. Ya udah, sama saya berkata, baiklah kalau emang kamu mau kuliah dengan jurusan itu, dengan tempat kuliah yang itu, aku setuju. Jadi saya sudah memegang nih, modal saya adalah ridho orang tua saya. Baik, terima kasih Kak Reka yang telah membantu saya berwawancara ini. Ya, sama-sama. Semoga jadi motivasi ya. Jadi motivasi buat saya juga dan pemirsa. Dan juga semoga dari permasalahan saya ini kita kan nanti akan menjadi pendidik tuh kan, guru matematika. Jangan sampai loh Pak, jangan sampai loh nanti kita menerapkan ilmu yang seperti itu yang kata saya mencatat. Semoga enggak ya. Ya. Oke. Untuk pemirsa, untuk sesi wawancara akhir ini
Kalau ada salahnya, kita semua mohon maaf ya. Maaf, kami baru belajar. Kepada aku saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.